Halo football lovers, berjumpa lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Viral video Darwin Núñez gagal cetak gol di sesi latihan timnas Uruguay. Darwin Núñez sempat digadang-gadang bakal jadi pesaing Erling Haaland. Ia pun mendapat perhatian besar dari publik sepak bola Inggris. Namun kini faktanya Núñez kemudian makin diolok-olok fans lawan, apalagi ia kalah tajam dari Haaland. Bahkan sekarang ia mendapat sorotan tajam lagi, pasalnya muncul sebuah video klip yang menunjukkan ia sedang latihan dengan rekan-rekannya di timnas Uruguay. Dalam video itu terlihat Núñez mencoba melepas tembakan ke gawang setelah menusuk masuk dari sayap kiri. Akan tetapi meski dalam posisi bebas, bola tendangan Núñez malah melenceng alias melebar dari sasaran. Dembele setelah 5 tahun yang sia-sia. Ousmane Dembele kini penting untuk Barcelona, tetapi Dembele menyesali kalau situasi sekarang bisa lebih cepat datang andaikan tidak ada badai cedera. Dia lebih banyak berada di ruang perawatan ketimbang di lapangan. Maka investasi Barcelona sebesar 110 juta euro saat memboyongnya dari Borussia Dortmund pada 2017 terbilang sia-sia. Dengan demikian, 2 tahun ke depan bakal jadi momen penebusan Dembele di klub Katalan tersebut. Dari 2017 hingga 2021, waktu saya banyak terbuang karena cedera. Saya kehilangan 5 tahun dalam hidup saya. Sejak saya mengubah gaya hidup, saya tidak pernah cedera, ujar Dembele. De Bruyne pilih setim dengan Ronaldo atau Messi? Kevin De Bruyne adalah playmaker jempolan di sepak bola Eropa saat ini. De Bruyne sejak gabung Manchester City memang mengilap karirnya. Ia menjelma jadi motor serangan City dari lini tengah lewat umpan-umpan ajaibnya. Meski demikian, De Bruyne selama karirnya belum pernah bermain bareng duo mega bintang Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi. Saya mungkin ingin bermain bareng Ronaldo karena dia lebih bertipe penyerang. Messi itu seperti playmaker, ujar Kevin De Bruyne. Belgia menantikan Hazard yang lebih bahagia. Eden Hazard memang belum banyak mendapat kesempatan main di Real Madrid, tetapi kondisi fisik dan psikis pemain Belgia itu diyakini lebih baik. Pelatih Belgia Roberto Martinez yakin Hazard kini sudah kembali ke kondisi terbaiknya, sehingga bisa memberikan dampak untuk Belgia. Memang dia masih kurang menit bermain dan jumlah laga, tetapi dia dalam kondisi yang bagus dan tak sabar untuk bermain. Saya melihat Eden lebih bersemangat dan bahagia, tidak seperti 6 bulan lalu, ujar Martinez. Dybala curhat tinggalkan Juventus demi masa depan lebih baik. Paulo Dybala mengakui masa-masa terakhirnya di Juventus amat sulit. La Joya memutuskan pindah ke AS Roma demi menyongsong masa depan lebih baik. Dybala menemukan kembali kepercayaan dirinya kala membela Roma. Performa oke tersebut disyukuri Dybala. Dia merasa sudah mengambil keputusan tepat dengan meninggalkan Juventus menuju Roma. Ya, beberapa tahun terakhir di Juventus cukup sulit. Perubahan membuat saya baik. Mourinho menelepon saya dan dalam beberapa menit saya ambil keputusan, kata Dybala. Barcelona geram tuntutan kontrak Messi dibocorkan media Spanyol. Barcelona geram atas bocornya informasi soal tuntutan kontrak Lionel Messi 2 tahun lalu. Los Culés berencana menyeret masalah ini ke meja hijau. El Mundo membocorkan 9 tuntutan yang diajukan La Pulga agar mau bertahan di Camp Nou pada tahun 2020. Barcelona bereaksi keras atas bocornya informasi rahasia klub. Los Culés menyesalkan sikap El Mundo yang menggunakan sumber-sumber pengadilan untuk menjatuhkan citra klub. Demi melindungi hak-hak FC Barcelona, kuasa hukum klub sedang mempelajari tindakan legal yang perlu diambil.
Shakhtar Donetsk sempat sarankan De Zerbi ke Juventus. Direktur Shakhtar Donetsk Carlo Nicolini menyarankan Roberto De Zerbi untuk ke Juventus sebelum menerima tawaran sebagai juru taktik Brighton and Hove Albion. Ia menyebut bahwa Juventus sudah melewati kesempatan bagus. Kini juru taktik 43 tahun itu dikontrak selama 4 tahun untuk mengisi posisi Graham Potter yang pindah ke Chelsea. Saya menyarankan De Zerbi ke Juventus, tetapi kemudian Brighton maju dengan proyek penting. Bianconeri melewatkan peluang besar. Italia telah melepaskan pelatih dengan potensi besar untuk kedua kalinya berturut-turut, ujar Nicolini. De Jong tak pernah ingin tinggalkan Barcelona. Frenkie De Jong angkat bicara soal spekulasi masa depannya musim panas kemarin. MU paling getol untuk menggait De Jong dan siap membayar mahal. Namun persoalannya saat itu De Jong masih ingin bermain di Liga Champions. Terkait rumor yang mengganggunya tersebut, De Jong tidak peduli karena prioritas utamanya adalah klub Katalan tersebut. Saya selalu ingin bertahan di Barcelona dan itulah mengapa saya tetap tenang selama musim panas. Saya tidak bisa menceritakan detailnya seperti apa, tetapi semua berjalan baik-baik saja, ujar De Jong. Chelsea coba angkut wonderkid Barcelona, pembalasan usai dikecewakan di bursa transfer. Raksasa Premier League Chelsea dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk memboyong bintang muda Barcelona Alejandro Balde pada jendela transfer musim panas tahun depan. Guna merayu Barcelona agar bersedia melepas Balde, Chelsea pun kabarnya tengah menyiapkan tawaran senilai 15 juta euro. Langkah Chelsea ini bisa jadi merupakan bentuk pembalasan setelah mereka merasa beberapa kali dikecewakan Barcelona di bursa transfer musim panas kemarin. Sejumlah target incaran Chelsea harus lepas ke tangan Barcelona, mulai dari Rafinha, Robert Lewandowski, hingga Jules Koundé. Lisandro Martinez punya karakter mirip Roy Keane. Lisandro Martinez segera menjadi idola baru di kalangan fans Manchester United. Di atas lapangan, Lisandro Martinez memberi bukti bahwa tinggi badan bukan masalah. Dia sangat berani dalam duel-duel fisik. Bahkan menurut mantan kiper Setan Merah Raymond van der Gouw, Martinez adalah pemain dengan karakter yang mirip dengan Roy Keane. Itulah yang kini terlintas di benak saya. Martinez bermain seperti Roy Keane. Anda akan menyukai pemain sepertinya, menjadi bagian dari tim, bukan lawan Anda, kata van der Gouw. Bruno Fernandes bantah incar posisi kapten timnas Portugal. Pada saat ini posisi kapten timnas Portugal masih dipegang oleh Cristiano Ronaldo. Namun mengingat usia CR7 yang sudah 37 tahun, cepat atau lambat sang pemain akan memutuskan pensiun. Belakangan muncul nama Bruno Fernandes yang digadang-gadang akan menjadi penerus Ronaldo sebagai kapten tim. Salah satu alasannya karena Fernandes dianggap memiliki jiwa kepemimpinan. Fernandes dengan tegas memberikan bantahannya. Fernandes mengaku hanya berusaha menunjukkan penampilan terbaik dan berharap bisa terus menjadi bagian timnas Portugal. Terus diubah-ubah, ini posisi favorit Christian Eriksen di Manchester United. Sebuah pengakuan dibuat oleh Christian Eriksen, pemain anyar Manchester United itu mengakui bahwa ia sudah punya posisi favorit di skuad Setan Merah. Sejauh ini Eriksen jadi andalan Erik ten Hag. Ia terus dimainkan sebagai starter di lini tengah MU. Eriksen mengaku cukup terkejut karena ia dimainkan di banyak posisi selama awal karirnya di Manchester United. Setelah memainkan sejumlah posisi, ia mengaku lebih suka dimainkan lebih ke tengah, di mana ia bisa mendapatkan kebebasan untuk maju ke depan untuk membantu timnya. Liverpool jeblok di awal musim, Rodri, mereka kurang efektif. Gelandang Manchester City Rodri mengaku tidak terlalu terkejut dengan hasil yang diraih Liverpool berkaca dari standar Liga Primer. Rodri menilai permainan Liverpool tidak efektif sehingga mereka mengawali musim 2022-2023 dengan hasil buruk. Liverpool hanya mendapatkan 2 kemenangan, 3 imbang, dan 1 kekalahan dari 6 pertandingan pertama.
Rodri bahkan tidak menjagokan Liverpool sebagai pesaing dalam perburuan gelar juara. Menurut pemain asal Spanyol ini, Tottenham merupakan favorit dan kandidat menjadi kampiun pada musim ini. Sulit menang di Bundesliga, Lucas Hernandez, Bayern Munich terlalu pede. Bayern Munich meraih hasil buruk di Bundesliga yang mana tim besutan Julian Nagelsmann itu gagal meraih kemenangan dalam 4 laga terakhir. Mengomentari hal itu, Lucas Hernandez menganggap bahwa timnya terlalu percaya diri saat menjalani pertandingan itu di Bundesliga. Tingginya rasa percaya diri itu membuat para pemain lengah dan secara tidak sadar mereka akan menganggap enteng tim lawan. Saya pikir fokus adalah hal yang paling penting. Terkadang kami pergi ke pertandingan dengan terlalu percaya diri dan berpikir kami bisa memenangkannya sebelum memulai pertandingan, kata Lucas Hernandez. Hubungan Leonardo Bonucci dengan Massimiliano Allegri dikabarkan retak. Kabar dari Italia menyebutkan bahwa ada alasan lain Leonardo Bonucci tetap menjadi cadangan di pertandingan Juventus kontra Monza, yaitu karena hubungannya sedang meregang dengan Allegri. Gazzetta menyoroti keputusan Allegri untuk menurunkan bek yang kurang berpengalaman, Federico Gatti, ketimbang memainkan sang kapten di laga yang begitu penting untuk dimenangkan Juventus. Gazzetta menyebut bahwa Allegri mungkin tidak senang mendengar kata-kata Bonucci seusai kekalahan 1-2 kontra Benfica pada pentas Liga Champions beberapa hari sebelumnya. Miralem Pjanic minta bantuan dari para fans agar Juventus bangkit. Si nyonya tua kembali berada dalam periode yang tidak mengenakan setelah hanya mampu menang 2 kali dari 9 pertandingan di semua ajang. Mereka pun tidak pernah menang dalam 5 partai terakhir. Ex-gelandang Juventus Miralem Pjanic meminta agar para fans tidak mencemooh pemain yang ada di lapangan demi membangkitkan tim asuhan Massimiliano Allegri tersebut. Saya bisa melihat banyaknya kenegatifan. Juve sudah punya banyak musuh. Jika mereka masuk ke stadion dan melihat para fans tidak mendukung mereka, maka itu menjadi rumit, ujarnya. Ante Rebic ditargetkan fit saat AC Milan bertandang ke markas Empoli. Ante Rebic terhitung sudah 1 bulan tidak bermain menyusul masalah hernia yang dideritanya. Untungnya kondisi Rebic saat ini sudah mulai membaik. Tim medis Milan optimis sang pemain bisa merumput lagi dalam waktu dekat. Kalau tak ada aral melintang dan proses penyembuhan hernia Rebic berlangsung lancar, maka sang pemain diprediksi akan comeback pada bulan Oktober besok ketika AC Milan menyambangi markas Empoli di Giornata ke-8 Serie A. Kembalinya Rebic jelas sangat diperlukan oleh manajer Stefano Pioli untuk menambah daya dobrak penyerang sayap Milan. Jose Mourinho ngeluh finansial AS Roma tak sekuat rival-rivalnya. Bicara soal targetnya di musim 2022-2023, The Special One mengaku mengincar prestasi lebih baik di kompetisi Liga Italia. Namun di satu sisi, sang manajer mengatakan jika finansial AS Roma tak sekuat rival-rival terdekat mereka di kompetisi Serie A. Meski begitu, The Special One akan tetap berupaya semaksimal mungkin untuk meraih prestasi tertinggi di tahun keduanya mendukangi Giallorossi. Musim lalu kita berhasil melakukan apa yang sama sekali tidak diduga oleh banyak orang. Tahun ini kami ingin meraih prestasi yang jauh lebih baik. Meski begitu, kami tidak punya potensi ekonomi yang sama dengan rival-rival kami, ucap Mou dilansir dari Football Italia. Carlo Ancelotti hanya 3 laga lagi untuk ukir rekor terbaik dalam sejarah Real Madrid. Real Madrid asuhan Carlo Ancelotti memiliki peluang mencatat rekor awal musim terbaik dalam 120 tahun sejarah klub ini berdiri. Pasukan Carlo Ancelotti telah mengkoleksi 9 kemenangan beruntun. Jika mereka mampu menang di 3 laga selanjutnya, tim Real Madrid saat ini akan mematahkan rekor kemenangan beruntun terpanjang di awal musim dalam sejarah klub ini. Rekor terbaik di awal musim dalam sejarah Real Madrid saat ini masih milik Real Madrid asuhan Miguel Munoz yang meraih 11 kemenangan beruntun di awal musim.
Bale yakin bisa fit untuk bela Wales di Piala Dunia 2022. Gareth Bale mengatakan dia berada di jalur untuk sepenuhnya fit untuk Piala Dunia 2022 pada bulan November. Pelatih kepala Rob Page mengklaim Wales akan mendapatkan manfaat dari bagaimana dia ditangani dengan hati-hati oleh klubnya MLS. Bale hanya tampil 2 kali sebagai starter dalam 11 penampilannya untuk Los Angeles FC dan belum bermain selama 90 menit sejak bergabung dengan klub California itu. Namun pemain berusia 33 tahun itu menegaskan programnya disesuaikan untuk mencapai kebugaran puncak untuk akhir musim MLS dan Piala Dunia 2022 di Qatar. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!